Pada seri ke-29 ini, kita masih berada pada bahasan kosakata atau peristilahan yang dimulai dengan huruf H, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan odor, hospitality industry, hot dish, houseboat, housekeeper, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators kembali mengunjungi Anda. Saya, Bondan Nurdianto, akan tetap bersama Anda untuk memandu dan menyampaikannya. Pada glosari pariwisata seri ke-29 ini, kita akan meneruskan pembahasan mengenai kosakata atau peristilahan lainnya yang berawal dengan huruf H. Mari kita simak secara seksama. H61. Hotel Classification Based on Ownership Independent. Hotel tipe ini tidak memiliki kepemilikan yang dapat diidentifikasi atau afiliasi atau kontrak manajemen dengan atau melalui properti lain. Artinya, properti tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan hotel lain terkait kebijakan, prosedur, pemasaran, atau kewajiban keuangan. Tidak ada ikatan dengan hotel lain sehubungan dengan kebijakan, prosedur, dan kewajiban keuangan tersebut. Hotel tipe ini bersifat otonom, di mana keuntungan hotel adalah mereka tidak perlu menjaga citra tertentu dan tidak terikat untuk mempertahankan target yang ditetapkan. H62. Hotel Classification Based on Ownership Change. Hotel tipe ini memberlakukan standar, aturan, kebijakan, dan prosedur minimum tertentu untuk membatasi aktivitas afiliasi. Semakin terpusat organisasinya akan semakin kuat kendali atas properti individu. Kontrak dibuat dalam jangka panjang antara pemilik dan operator. Beberapa ikatan mata rantai memiliki kontrol yang kuat atas arsitektur, manajemen, dan standar properti afiliasi. Lainnya berkonsentrasi hanya pada pemasaran, periklanan, dan pembelian secara terpusat. H63. Hotel Classification Based on Ownership Franchise. Ini adalah metode distribusi di mana satu properti telah mengembangkan pola bisnis tertentu dalam format waralaba. Pemilik waralaba memberikan hak istimewa untuk memperdagangkan produk atau layanan di mana penerima waralaba tersebut dapat menikmati keuntungan, baik itu berupa profit dan benefit tertentu. Benefit terpenting adalah hotel tersebut menjadi bagian dari satu kelompok yang sudah dikenal dan mapan. Pemilik waralaba memiliki standar yang ditetapkan untuk desain, dekorasi, peralatan, dan prosedur operasi yang harus dipatuhi oleh semua hotel yang membeli model waralaba ini. Dan ini membantu mereka untuk bertumbuh dan mempertahankan tingkat layanannya. H64. Hotel Classification Based on Services Level. World Class Service. Ini juga disebut sebagai hotel mewah atau hotel-hotel yang berstandar bintang 5 atau 5 star. Mereka menargetkan pasar pebisnis eksekutif papan atas, selebritas hiburan, tokoh politik berpangkat tinggi, dan klien kaya sebagai pasar utama mereka. Mereka menyediakan restoran dan lounge kelas atas, valet, layanan pramu tamu, dan juga fasilitas makan pribadi, serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berkelas. H65. Hotel Classification Based on Services Level, Mid-Range Service. Hotel yang menawarkan layanan hotel kelas menengah atau bintang 3-4 hingga menarik bagi segmen pasar terbesar terutama di masyarakat yang bepergian. Hotel semacam ini memiliki staf yang memadai dan tidak menyediakan layanan yang rumit. Mereka juga menyediakan layanan standar kelas menengah, layanan kamar, makanan dan minuman, hiburan dalam kamar, dan juga Wi-Fi gratis. H66, Hotel Classification Based on Services Level,
untuk kelas budget atau limited service. Hotel-hotel ini menyediakan kamar yang bersih, nyaman, aman, murah, dan memenuhi kebutuhan dasar para tamu. Hotel murah menarik terutama bagi pelancong yang mempunyai budget terbatas dan menginginkan kamar dengan layanan dan fasilitas minimum yang diperlukan untuk masa menginap yang nyaman tanpa perlu membayar biaya tambahan untuk layanan yang mahal. H67. Hornbill. Hornbill adalah keluarga burung yang ditemukan di Afrika, Asia, dan Melanesia. Di dunia pariwisata fauna Indonesia, burung ini dikenal dengan nama rangkong atau enggang yang bercirikan mempunyai paruh besar dan panjang yang melengkung ke bawah dan berwarna cerah serta memiliki semacam mahkota atau tonjolan tulang memanjang pada kepalanya. Jenis burung ini tergolong binatang omnivora yang memakan buah-buahan dan hewan-hewan kecil. Burung ini terancam punah dan termasuk jenis yang dilindungi, terutama di kepulauan dengan sebaran kecil di Asia Tenggara. Hors d'oeuvre, tertulis sebagai hors d'oeuvre, tapi terbaca sebagai hors d'oeuvre, yang diambil dari bahasa Perancis, adalah hidangan kecil, gurih, tidak manis, biasanya disajikan dalam porsi kecil sebagai hidangan pembuka di awal makan. Disajikan sebagai hidangan pertama pada sebuah acara jamuan makan resmi. Jenis yang disajikan adalah makanan yang menggugah selera, seperti daging pedas, ikan, keju, dimsum, atau olahan makanan yang dicincang atas krim, sering disajikan di atas kerupuk atau roti panggang kecil dan sejenisnya. Dalam bahasa Inggris, hors d'oeuvre ini disebut dengan istilah appetizer. H69, host. Di dalam dunia pariwisata atau hospitality, istilah host mempunyai dua pengertian. Jika host diartikan sebagai individual, ia adalah tuan rumah yang menerima atau menjamu orang lain sebagai tamu yang diundangnya. Ia menyediakan makanan, minuman, atau hiburan bagi tamunya tersebut. Dalam hal ini, tuan rumah laki-laki disebut sebagai host dan nyonya rumah disebut sebagai hostess. Jika host diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan atau perusahaan, ia adalah kepanitiaan sebuah event yang menerima atau menjamu tamu secara sosial, komersial, atau resmi untuk hadir di suatu tempat tertentu yang memerlukan tempat lebih luas untuk penyelenggaraannya. H70. Hospitality Industry. Industri hospitality adalah usaha penyajian fasilitas produk dan jasa pelayanan penuh dengan keramah tamahan kepada mereka yang melakukan perjalanan dan tiba sebagai wisatawan. Termasuk dalam kategori pariwisata ini adalah hotel, motel, resort, bar, restoran, rumah makan, kafe, spa, transportasi umum, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, usaha hiburan, fasilitas untuk beristirahat dan bersantai, dan sebagainya. Layanan keramah tamahan tersebut di masing-masing tempat itulah yang disebut sebagai hospitality industry. H71. Hostel. Di dunia pariwisata, istilah hostel ini sering ditemukan pada awalnya. Ada pandangan bahwa istilah ini adalah hotel sederhana yang menyediakan layanan keramah tamahan yang memuaskan dengan biaya tertentu kepada pelanggannya. Namun, sekarang telah berubah menjadi semacam asrama atau boarding house dengan pelayanan ala hotel yang murah dan memiliki fasilitas pelayanan terbatas untuk bermalam, makan, dan minum. Umumnya, pengunjung hostel adalah kawula muda yang mengadakan perjalanan untuk berbagai motivasi. H72. Hot dish. Hot dish adalah berbagai casserole atau cooking pot berupa panggang yang biasanya mengandung pati, daging, atau protein lainnya, dan sayuran kalengan atau beku dicampur dengan sup kalengan. Hidangan utama atau side dish disajikan panas dalam keadaan tertutup untuk menjaga supaya tetap hangat waktu disajikan saat dimakan. Sebuah contoh klasik hot dish terbuat dari daging giling
yang dibumbui dengan krim kental dari saus sup jamur, tetapi beberapa versi lain menggunakan nasi gandum atau bahkan makaroni sebagai pengganti kentang. H73. Hot spring. Hot spring atau hydrothermal adalah mata air panas alami yang mempunyai kandungan mineral. Airnya keluar pada suhu lebih tinggi dari lingkungannya, lebih hangat dari 37 derajat Celcius atau lebih. Ditemukan di area aktivitas vulkanik yang dipanaskan oleh emanasi dari atau lewat di dekat batuan panas atau cair. Mata air panas atau hidrotermal ini dihasilkan oleh munculnya air tanah yang dipanaskan secara panas bumi ke permukaan bumi. Air tanah dipanaskan baik oleh cairan magma yang dangkal atau batuan cair atau oleh sirkulasi melalui patahan ke batuan panas jauh di dalam kerak bumi. H74. Hotel voucher. Voucher sangat umum di industri perjalanan, seringkali digunakan saat wisatawan membeli produk wisata. Pemberian voucher oleh pihak ketiga untuk menunjukkan bahwa komponen produk wisata tersebut telah dibayar di muka. Hotel voucher adalah bentuk lembar atau kupon yang diberikan kepada tamu untuk layanan prabayar, khususnya dalam hal ini adalah akomodasi di hotel, yang disediakan oleh agen perjalanan sebagai tanda konfirmasi reservasi kamar di hotel. Ini berisi informasi seperti nama tamu, tanggal kedatangan, lama menginap, dan kamar yang dipesan. Lainnya mungkin termasuk paket akomodasi dan jenis layanan yang dipesan. Voucher ini kemudian akan ditunjukkan ke hotel pada saat tamu check-in. H75. Hotelier. Predikat hotelier biasanya disandang oleh pemilik bisnis atau usaha perhotelan. Predikat ini juga diberikan kepada orang yang diberi tanggung jawab oleh sang pemilik untuk mengelola dan menjalankan bisnis perhotelannya. Kedudukan atau jabatannya biasanya setingkat general manager dan jajaran para manajer yang menjadi subordinatnya. H76. Hourglass. Hourglass atau dikenal juga dengan nama jam pasir adalah instrumen untuk mengukur waktu berlalunya masa 1 jam yang terdiri dari 2 kompartemen bejana kaca yang dihubungkan secara vertikal oleh lubang leher sempit yang memungkinkan aliran butiran pasir dari bejana atas ke bejana bawah dan dipergunakan untuk mengukur waktu. Durasi spesifik waktu pengukuran jam pasir tertentu ditentukan oleh faktor-faktor termasuk jumlah dan kekasaran partikel pasir, ukuran bejana, dan lebar leher. H77. Houseboat. Rumah perahu adalah perahu yang telah dirancang atau dimodifikasi sedemikian rupa untuk digunakan, terutama sebagai rumah tempat tinggal. Sebagian besar rumah perahu tidak bermesin karena biasanya ditambatkan atau diletakkan pada titik tetap di sungai atau kanal dan seringkali ditambatkan ke darat untuk keperluan kemudahan berhubungan dengan masyarakat. Di negara barat, khususnya di kota-kota Amsterdam, London, dan Paris, rumah perahu ini cenderung dimiliki secara pribadi atau disewakan kepada pengunjung semasa liburan. Dan di beberapa kanal di Eropa, orang tinggal di rumah perahu sepanjang tahun. H78. Housekeeping Department. Housekeeping dapat didefinisikan sebagai penyediaan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan menarik secara estetika. Istilah housekeeping ini lazim dipergunakan dan merupakan departemen operasional di sebuah hotel yang bertanggung jawab atas kebersihan, pemeliharaan estetika kamar, area publik, area belakang, dan sekitarnya. Bertanggung jawab atas pergantian kamar secara tepat waktu, di mana komunikasi utama housekeeping departemen adalah dengan tim front office, maintenance, dan engineering, karena mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai jenis masalah pemeliharaan di hotel. H79. Housekeeper.
Di kehidupan rumah tangga, housekeeper adalah seseorang yang dipekerjakan dan diberi upah yang melakukan atau mengarahkan pekerjaan rumah seperti membersihkan atau kadang-kadang memasak dan menyiapkan makanan. Di dalam bidang perhotelan, ia adalah karyawan hotel yang bertugas di housekeeping department yang tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas kebersihan, pemeliharaan gedung, pemeliharaan estetika kamar, area publik, dan berkomunikasi serta berkoordinasi dengan tim front office dan tim maintenance serta engineering. H80, houseman. Secara umum, istilah houseman diberikan kepada seorang dokter junior yang merupakan anggota staf medis di rumah sakit. Di dalam dunia pariwisata atau rumah tangga, houseman adalah orang yang melakukan pekerjaan umum di rumah tangga atau hotel. Ia adalah seorang pria yang menjadi pelayan dan dipekerjakan di sebuah rumah yang melakukan tugas umum di rumah atau hotel tersebut. Seperti misalnya melakukan pekerjaan pembersihan, pemeliharaan, dan pekerjaan umum yang berhubungan dengan rumah atau hotel. Para pemirsa yang setia, demikian penyampaian bahasan Glosari Pariwisata Indonesia seri ke-29 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya Bondan Nodianto, pamit undur diri, terima kasih, dan sampai jumpa di seri berikutnya, seri 30. Salam pariwisata Indonesia Maju.